Dibaptis itu kan anugerah itu semacam bikin sis kepada kamu. Tapi begitu kamu jatuh ke dalam dosa itu anugerahnya habis. Kamu jadi tidak selamat itu. Nah, supaya kamu bisa diselamatkan, kamu perlu menerima sakramen itu. Itu tapi mereka sebut itu sebagai tahapan penyelamatan kedua. Artinya, yang pertama itu sudah hancur. Kamu sudah habiskan anugerah, tabungan anugerah kamu sudah habiskan. Maka satu-satunya hak bagi saudara sekarang adalah sakramen ini. Jadi sakramen ini adalah sakramen yang satu kali necessary consultation. Sakramen yang harus perlu untuk diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan. Tapi tadi saya katakan, soteriologi gereja Katolik Roma itu kan sangat sakramental sekali, didasarkan pada sakramen. Nah, jadi itu sebenarnya mereka sebut itu sebagai second plan execution, tahapan penyelamatan yang kedua. Self-refractors, oke. Kalau retorika itu bisa menyelamatkan, Deki pasti sudah masuk surga duluan. Ya. Karena tiap minggu dia bukan hanya berkhotbah, tapi mengatur ulang sejarah gereja, mendefinisikan ulang sakramen, dan mengedit ulang ayat kitab suci sesuai kebutuhan konten. Ya, yang dulunya ditiupkan oleh Kristus sebagai Roh Kudus, Yohanes bab 20 ayat 22, kini cukup ditiupkan lewat mikrofon lapel ya, dan lighting studio. Dia bilang taubat tidak sakramental, hanya hanya langsung kepada Allah. Nah, lalu mengutip ayat setengah, mengutip tradisi setengah, mengutip gereja dengan sinisme penuh, sisanya dipenuhi dengan jokes sarkastik yang membuat audiens tertawa tapi tidak bertobat. Ya, Deki tidak sedang menyampaikan Injil, dia sedang menyampaikan rasa kecewa dibungkus gaya stand up. Gereja dituduh menambah-nambahi, padahal yang menambahi tafsir seenaknya justru, ya, Anda tahu sendiri siapa. Sakramen itu dikritik karena dianggap teatrikal, tapi video serangan itu lebih teatrikal. Ada skrip, ada timing upload, bahkan ada efek nada tinggi untuk bagian yang menampar balik. Cie-cie. Dan ironinya, saudara-saudari, gereja menyuruh umat bertobat dalam diam dan rendah hati. Deki menyuruh gereja diam dengan suara keras dan komentar agresif. Bagus ya, paus ke dia. Lalu soal apa diurus gereja Katolik ya? Coba atur itu. Kalau memang Anda merasa diri bisa menjadi pausnya Protestan, silahkan urus itu. Protestannya 60.000 yang baku naik itu. Sengaja lupa bahwa kamu sedang baku naik dengan Rudy, dengan Joshua Tewu, dengan siapa lagi. Karena kamu malu dengan ajaran kamu yang baku naik, kamu datang larinya ke gereja Katolik yang sudah menganatema kalian, ya. Jadi, saudara-saudara, Kristus tidak mewahyukan keselamatan lewat algoritma YouTube. Dia membentuk gereja, meniupkan roh, dan mengutus para rasul. Deki Gadas, dia mengutip sebagian, menyerang sisanya, dan menyebutnya pelayanan. Pelayanan Protestan itu begitu, kalau ujung-ujungnya bukan untuk minta doi supaya renovasi WC dan kamar mandi. Sudah dapat kok. Terserah Anda yang mau percaya siapa ya. Tapi ingat, yang satu berakar dalam salib, yang satu dalam studio. Macam Patrice Allegro. Tapi mari kita lanjutkan dengan refleksi. Apakah serangan Protestan Deki Gadas yang bertepatan dengan hari raya dua hati kudus ini, hati kudus Yesus dan hati Tabernakel Maria ini, suatu kebetulan? Apakah ini suatu kebetulan Deki Gadas menyuarakan suara iblis yang menyerang sakramen tobat? Mari kita bongkar. Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Selamat merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus, dan hari ini Hati Maria yang tak bernoda. Dua hati yang membuka pintu rahmat untuk keselamatan manusia. Lihatlah hati yang begitu mencintai manusia, kata Yesus kepada Santa Maria Margareta Alacoque, wahyu pribadi kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Dari situ gereja Katolik mengembangkan devosi kepada hati kudus Yesus. Tapi kami cukup Yesus saja tanpa pengakuan dosa, kata seorang Protestan tanpa sensus misterium. Jadi begini saudara-saudara sekalian, umat Katolik devosional, mistikal, dan tidak segan-segan datang ke pengakuan dosa tiap Jumat pertama. Di saat gereja Katolik sedang memperingati 2 hari penuh rahmat surgawi, Jumat Hati Yesus Maha Kudus dan Sabtu Hati Maria Tak Bernoda, kemarin dan hari ini,
Entah bagaimana, ya, alam digital digemparkan oleh seorang Protestan yang menyerang sakramen tobat. Ya, katanya pengakuan dosa ke imam itu buatan manusia, tidak ada dalam Alkitab. Menarik ya, karena kebetulan sekali saat hati Yesus dibuka lebar dan hati Maria terbakar kasih keibuan, ada yang malah sibuk menutup telinga sambil berteriak, tidak alkitabiah. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Jawabannya tentu saja tidak. Ini providensia Dei, penyelenggaraan ilahi. Tuhan sengaja membuka luka lama agar kita sadar betapa kerasnya hati kita. Ya. Mari kita lihat poin yang pertama. Ada dua hati, satu misteri. Rahmat yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditangkap oleh mikrofon protes. Hati Yesus yang Maha Kudus bukan poster Katolik Kids. Itu simbol konkret dari kasih Allah yang berdarah-darah demi menyelamatkan manusia. Kemudian hati Maria tak bernoda bukan sekedar ikon kalender girls rohani. Itu tanda bahwa manusia bisa mengatakan ya seutuhnya pada kasih Allah, tanpa tapi-tapi, tanpa debat tafsir, dan tanpa video YouTube clickbait. Ya. Tapi lihatlah, di tengah dua hati ini dibuka di surga, muncul orang-orang yang mengolok sakramen tobat. Justru sarana utama di mana dua hati itu menyembuhkan dosa kita. Yang kedua, sakramen tobat itu Yesus tidak butuh perantarakah? Sorry ya, itu justru proyeksi Anda sendiri. Argumen lama, usang, berdebu, dan tetap dielus-elus. Kami langsung ke Tuhan, tidak perlu imam, tidak perlu gereja. Nah, kita jawab perlahan, semoga hatinya masih bisa disentuh. Yesus sendiri yang meniup Roh Kudus kepada para rasul dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dosa siapa yang kalian ampuni, diampuni. Yang kalian tahan, ditahan. Yohanes 20 ayat 22-23. Siapa yang ditiup? Bukan seluruh umat, para rasul. Apa yang dilakukan? Mengampuni dosa. Jadi, kalau Anda menolak sakramen tobat, Anda bukan hanya menolak imam Katolik, Anda menolak struktur Injil itu sendiri. Ya. Dan yang ketiga, devosi itu bukan dongeng, dan tobat bukan tontonan. Ya. Orang-orang seperti ini sering menuduh seperti ini. Tradisi Katolik itu buatan-buatan, tidak berdasarkan Alkitab. Padahal yang mereka buat adalah agama baru yang dikarang berdasarkan trauma reformasi, bukan iman rasul. Devosi dua hati lahir dari pengalaman mistik dan hidup suci yang mendalam, bukan dari mimpi tukang bakso. Sakramen tobat adalah pewarisan langsung dari Kristus kepada para rasul, bukan karangan abad pertengahan seperti yang mereka dengungkan di video mereka. Kita tidak berdebat soal opini. Kita sedang bicara akar iman yang sakramental dan transenden. Yang mereka tolak justru yang menyelamatkan mereka. Kemudian ada providensia Dei. Tuhan bicara melalui parodi. Maka disinilah humor surgawi bekerja. Di saat gereja merenungkan hati yang ditikam oleh dosa kita, ada yang malah menikam sakramen yang menyembuhkan dosa itu. Apakah ini kebetulan? Atau justru tanda dari Tuhan bahwa kita harus kembali kepada hatinya yang Maha Kudus, bahwa kita harus belajar dari Maria yang tidak membantah, tidak berdebat, tapi menyimpan semua dalam hatinya. So my friends, daripada nonton video protes, mending datang ke pengakuan. Tuhan Yesus tidak mati agar kamu bisa bikin kanal YouTube anti sakramen. Dia mati agar kamu bisa dari dosa bertobat dan diampuni. Kecuali kamu yakin kamu akan tetap bejat total. Dan untuk itu dia pakai imam dan gereja dan sakramen tobat. Kalau kamu masih menertawakan itu, mungkin kamu belum sadar kamulah yang sedang diperhatikan oleh dua hati yang terbuka dan menanti kamu. Tobatlah, jangan cuma retoris. Jadilah Katolik, jangan cuma Katolik by KTP.
Datanglah ke pengakuan, jangan ke komentar YouTube. Saat dua hati dibuka, ada yang malah tutup telinga. Tobatlah bro. Sakramen bukan rekayasa, tapi saluran kasih yang berdarah. Follow for more into the jungle of Protestantism.